Baik semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat animasi tulis nama menggunakan Adobe Animate 2022. Oke, untuk langkah awalnya kita buka dulu link yang ada di bawah deskripsi video. Di sini kita download ada 3 file ya. Ada spidol, kita download aja. Habis itu background kita download. Lalu untuk fontnya kita download juga. Oke, pertama kita install dulu untuk fontnya. Jadi ini tinggal kita double klik aja. Lalu kita tekan tombol install. Tunggu sebentar. Oke, kalau udah terinstall, kita buka dulu Adobe Animate-nya. Habis itu kita Ctrl N aja, create new. Lalu di karakter animation kita pilih yang HD. Di sini kita klik. Lalu tekan tombol create. Oke, kalau udah kita akan import dulu untuk yang bagian background. Jadi kita import to stick. Kita pilih yang background ya. Oke, lalu kita pilih free transform tool. Jadi kita kecilin aja. Kita sesuaikan dengan lembar kerja kita ya untuk besarnya. Oke, kalau udah di sini kita ganti namanya background. Habis itu kita klik tombol lock-nya. Jadi untuk background kita nggak akan rubah. Jadi kita lock aja biar nggak tergeser. Habis itu kita buat new layer. Di sini kita kasih nilai teks. Lalu kita pilih di sini text tool ya. Kita klik aja. Untuk size-nya saya buat ukuran 500. Jadi kita klik aja di tengah-tengah. Lalu saya akan ketik nama saya, Dipo. Habis itu di align, saya pilih yang align horizontal center sama align vertical center. Jadi dia tulisannya itu di tengah-tengah. Oke. Setelah itu kita akan desain fontnya itu jadi dia per huruf. Jadi di sini kita bisa Ctrl B. Jadi dia udah di sini udah terbagi menjadi 4 huruf ya. Di besar, I kecil, P kecil sama O kecil. Lalu di sini saya akan buat teksnya ini menjadi masing-masing layar. Jadi dia nanti D besarnya satu layer, I kecilnya satu layer, P kecilnya satu layer, sama U kecilnya satu layer juga. Jadi di sini kita tinggal klik kanan, kita pilih distribute to layer atau Ctrl Shift D. Oke, di sini sudah jadi 4 layer ya, masing-masing huruf. Lalu kita buat hurufnya itu kita convert menjadi vektor ya. Jadi tinggal Ctrl B lagi. Jadi dia menjadi vektor ini. Kalau udah, di sini kita akan buat dulu. Buat new layer ya. Sebelum itu saya akan geser dulu untuk background-nya. Di sini saya buat keyframe-nya itu sampai ke 65. Sini. Untuk yang D saya buat keyframe-nya itu 20. Untuk yang I sama O itu saya buat itu 15. Jadi tinggal kita klik titiknya, itu tekan tombol F5 dia bertambah, lalu tekan Shift F5 itu dia keyframe-nya berkurang. Lalu untuk yang P saya buat
di sini 15 ya. Jadi yang untuk yang O sama I tadi kita buat jadi 10 aja. Oke, kalau udah untuk yang I kita klik layer I. Jadi dia berwarna biru, jadi tinggal kita geser di sini. P juga kita geser. Lalu O juga kita geser. Oke, jadi dia akan tampilnya seperti ini. Oke, lalu setelah itu kita akan buat new layer. Di sini saya akan buat bola. Di sini kasih nama bola. Lalu keyframe-nya ini terlalu banyak, jadi kita hapus saja. Ctrl F5. Untuk yang di sini, di frame 20, klik kanan, insert keyframe. Yang untuk D-nya juga insert keyframe. Lalu, oke, untuk bolanya kita buat pakai oval tool. Di sini untuk stroke-nya kita buang. Lalu untuk fill-nya kita buat warna merah. Lalu kita tinggal buat aja, tekan shift dia biar proporsional. Lalu kita klik bolanya. Oke, di bagian objek, di properti, di objek, size-nya kita buat jadi 30 ya. Lalu untuk bolanya kita akan convert to symbol. Di sini kita buat tipenya movie clip. Untuk namanya kita kasih nama bola. Jadi dia akan masuk ke library ya. Oke, kalau udah untuk di frame 1 kita taruh di sini. Frame 2. Di sini kita create classic twin dulu. Untuk yang di frame 20 kita taruh juga bolanya, taruh di sini ya. Jadi dia kalau dijalankan dia masih seperti ini untuk bolanya. Sedangkan yang kita mau itu bolanya ini mengikuti dari tulisan fontnya ya. Jadi di sini kita akan buat bantuannya, kita akan buat get. Jadi nanti untuk bolanya itu mengikuti garis yang kita buat. Jadi di bagian bola itu kita klik kanan, add classic motion get. Habis itu di sini kita hapus, shift F5 ya. Jadi untuk frame 1 di sini tinggal kita buat pakai pen tool, kita garis saja seperti ini, disesuaikan dengan bentuk hurufnya. Oke, lalu kita cek dulu dia berjalan enggaknya bolanya. Kalau enggak, jadi di bagian frame 1 itu di sini, sedangkan frame 20 dia harus di sini titiknya. Jadi kalau kita jalankan dia akan mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Oke, setelah itu kita akan klik layer D, huruf D-nya, lalu klik kanan, kita akan convert to keyframe. Jadi kita akan buat itu frame-nya satu-satu ya, terpisah semua frame-nya. Jadi untuk yang frame 1 itu kita hapus saja. Untuk frame 2 kita akan hapus garisnya itu setelah dari bulatannya. Misalkan di bagian ini kita hapus. Jadi yang kita sisain itu cuman yang di belakang lingkaran merahnya. Yang setelah lingkaran merah ini semua kita akan hapus saja. Lalu untuk irisnya itu kalau misalkan kita mau besarin size-nya atau kecilin size-nya itu dari properti kita pilih tool. Di sini ada size, tinggal kita sesuaikan aja. Lalu di frame selanjutnya kita hapus bagian sini aja.
nanti sisanya kita akan hapus secara semuanya. Jadi kita hapus ini dulu. Jadi dia tahapnya itu hapusnya itu per frame ya. Satu-satu kita hapus seperti ini. Oke, kita hapus semua. Jadi yang kita hapus itu garis setelah lingkaran bolanya. Oke, kita hapus juga. Jadi untuk penghapusannya pelan-pelan aja ya, biar dia hasilnya lebih rapi. Oke, ini kita hapus. Oke, jadi kita kembali ke frame 2. Di sini kita tinggal hapus saja. Jadi yang dihapus itu bukan garisnya ya, bukan gate-nya, tapi dia yang ininya, yang huruf yang berwarna putih. Jadi kalau misalkan ada salah, kita tinggal kontrol dia aja. Jadi kita hapus yang ini. Jadi kita sisain garis yang di belakang bulatan merah. Kita hapus. Jadi dia klik dulu garis yang hitam ini, lalu klik garis yang putih, baru dia bisa terhapus. Oke, kalau udah kita coba jalankan dulu. Ctrl Enter. Dia akan jalan seperti ini ya. Oke, kalau udah, untuk yang di layer di frame 20 kita tambah frame-nya itu ke frame 30. Lalu kita buat yang untuk I kecil ya. Jadi untuk tahapnya itu tahapannya sama dengan yang huruf D besar tadi. Jadi kita buat layar baru, kita kasih nilai bola. Di frame sini klik kanan, insert keyframe. Lalu yang bagian sini kita hapus frame-nya. Untuk yang frame 30 kita klik kanan insert keyframe. Yang sini kita buat motion gate dulu. Kita tarik bolanya. Di frame 30 juga. Taruh di sini. Oke, kalau udah di bagian bola kita klik kanan add classic motion gate. Sini kita klik kanan insert keyframe. Untuk lebihnya kita hapus saja, shift F5. Kita kembali di frame sini. Lalu kita pilih pen tool. Kita buat aja garisnya seperti ini, kita lebihkan sedikit. Lalu habis itu kita akan buat untuk yang huruf I-nya di layar huruf I kecilnya, kita klik kanan, kita convert to keyframes. Jadi dia jadi satu-satu frame ya. Setelah itu di sini untuk bolanya kita lihat dulu dia jalan sesuai dengan garis atau enggak. Kalau enggak kita tinggal geser aja. Jadi yang untuk ujungnya itu disesuaikan. Oke, untuk yang layar 1, frame 1 kita hapus saja. Untuk ini kita tinggal hapus setelah bolanya ya. Yang lingkaran merah itu kita hapus setelahnya. Jadi kita sisain yang lingkaran merah sebelumnya. Jadi kita hapus saja yang sesudah ini kita hapus. Oke, kita hapus semua.
Oke, kita coba jalankan dulu, Ctrl Enter. Oke, jadi untuk yang D sama I udah bisa jalan. Oke, jadi untuk yang di sini titik kita tarik aja ke frame 45. Tinggal tekan tombol F5 ya. Lalu di layer P di sini kita buat new layer, kasih nama bola. Klik kanan, insert keyframe. Di sini kita hapus lebihnya. Klik kanan, insert keyframe. Jadi kita blok di sini, kita pilih insert classic twin ya. Untuk di frame sini kita tarik bolanya, taruh di sini. Di frame 45 kita tarik lagi bolanya, kita taruh sini ya. Oke, kalau udah kita kembali di frame 31, klik kanan untuk frame bolanya, klik kanan add classic motion get. Lalu di bagian sini klik kanan insert keyframe. Lebihnya kita hapus, kembali ke frame 31. Di sini kita tinggal pakai pen tool, kita tarik aja garisnya seperti ini. Jadi kita buat garisnya itu sesuai dengan bentuk fontnya ya, teksnya. Kalau udah, di sini kita lihat dulu bolanya lingkaran merahnya itu berjalan sesuai dengan garis yang kita buat atau belum. Kalau belum, untuk yang bagian frame terakhir itu kita tinggal geser aja lingkaran merahnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan dia akan mengikuti dari garis yang kita buat tadi. Oke, kalau udah kita pilih di layar P. Di sini kita blok. Klik kanan insert keyframe dulu. Lalu klik blok, klik kanan convert to keyframe. Jadi dia jadi satu-satu ya framenya. Lalu di frame satunya ini kita hapus. Lalu di frame ini kita iris ya. Jadi ini kalau seperti ini harus hati-hati ya untuk ngapusnya. Oke, pelan-pelan untuk ngapusnya. Jadi biar hasilnya lebih maksimal ya dan rapi. Oke, jadi untuk perintahnya itu kita ulang-ulang seperti yang awal tadi. Oke, kita hapus semuanya seperti ini. Jadi harus pelan-pelan. Oke, kita hapus. Jadi nanti untuk tulisan namanya itu sesuai dengan nama kalian ya. Jadi biar beda-beda. Oke, kita hapus. Oke, kita kecilkan dulu size irisnya. Oke, kita hapus lagi. Oke, kalau kita jalankan, Ctrl Enter, dia akan seperti ini ya. Jadi tinggal yang untuk huruf O kecil di sini, kita klik layar
O kecil, buat layar baru, kita kasih nama bola. Lalu klik kanan, insert keyframe. Di sini kita hapus, lalu insert keyframe lagi. Ini juga insert keyframe. Lalu di yang bagian bola, titik awalnya kita tarik bolanya, taruh di sini. Oke, di titik akhir kita tarik lagi, taruh di sini. Insert classic twin ya. Oke, kalau udah yang bagian sini kita F5 dulu. Kita buat frame-nya itu sampai 55. Ini juga 55. Ini juga. Oke, kalau udah kita klik layar bola, lalu klik kanan Add Classic Motion Gate. Jadi di sini kita insert keyframe, selebihnya kita hapus. Lalu di bagian ini frame 46, di sini kita tinggal pakai pen tool. Kita buat garisnya mengikuti teks huruf O seperti ini. Lalu di frame 55 kita tarik bulatan merahnya, taruh di sini ya. Jadi dia mengikuti garis seperti ini. Lalu kita blok ini untuk yang huruf O. Klik kanan, convert to keyframe. Jadi kita buat frame-nya jadi satu-satu. Untuk frame awal kita hapus. Frame yang kedua tinggal kita iris saja seperti ini. Oke, pelan-pelan ngapusnya. Oke, kita hapus. Kita hapus. Jadi kita hapus garisnya itu setelah dari bulatan merahnya ya. Ini kita hapus, kita kecilin size-nya dulu. Oke. Kalau salah bisa Ctrl Z. Oke, kita hapus lagi. Oke, udah siap ya. Jadi ini kita tarik aja frame-nya ke frame 65. Oke. Jadi kalau kita jalankan, Ctrl Enter, dia akan jalan seperti ini. Lalu untuk yang titik merahnya, bulatan merahnya ini kita tinggal double klik. Kita masuk ke sini, kita kasih buat new layer. Di sini kita akan import to stake. Jadi yang spidol ya, kita import aja, kita double klik. Lalu untuk besarnya itu kita akan sesuaikan seperti ini. Jadi kita taruh di sini. Lalu di sini di tengah-tengah ini ada titik putih di sini. Kita tarik ke ujungnya, ujung sini ya. Jadi yang untuk layar merahnya, bulatan merahnya kita hapus saja. Jadi kalau kita jalankan, dia akan berjalan sesuai dengan bulatan merah yang tadi. Jadi dia seolah-olah spidolnya itu tulis nama kita
di papan whiteboard ya. Seperti ini ya. Kalau kita jalankan, dia akan hasilnya seperti ini. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran kali ini mengenai bagaimana cara membuat animasi tulis nama menggunakan Adobe Animate 2022.